Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Ta'limut Ta'lim. Kita sambung lidah lagi dari pelajaran yang sebelumnya, yang ke-21 ya, atau 22. Nah, sekarang masuk ke selanjutnya. Lafadznya adalah wa qad qila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qila lan satemene den kataaken dan ucapaken apa lafat. Jadi ada satu qil yang mengatakan, walau pendapat kil ini doif ya, asabqu harfun wa tikraru alfun. Asabqu utawi belajar harfun satu huruf yang baru, wa tikraru alfun lan ngulang-ulang alfun itu 1000. Jadi pelajaran baru satu huruf lalu diulangnya 1000 kali. Ini keren amat ya, luar biasa. Pelajaran baru satu huruf pengulangannya 1000 kali. Jadi ketika kita belajar satu huruf nih diulang sampai 1000 kali. Menurut saya ini apik banget sih, bagus banget. Apalagi orang yang hafal Quran ya, itu perlu diulang-ulang, perlu latihan, perlu riyadhah. Mengulang-ulang Al-Quran, menghafal itu sangat sulit dan menjaganya lebih sulit lagi. Wayang bagi lan sayogane ayat tadia opo yentah memulai sapa si uwong sapa santri bisyai'in kelawan sejiwi-wiji yakunu kang ana opo se aqraba iku luwih parek ila fahmihi maring pemahamanane si santri. Jadi seharusnya ketika santri memulai sesuatu, itu mulai belajar sesuatu atau kitab sesuatu, fikih atau ilmu yang lain-lainnya, itu kalau bisa aqraba ila fahmihi, cari yang lebih gampang dipahami. Wa kana syekhu al-imamu al-ustaz Syarafuddin al-Aqli lan ana sapa syekh al-imamu al-ustaz Syarafuddin al-Aqli rahimallahu yaqulu iku berkata, aswabu ing di fi hada ma fa'alahu masyayikhuna rahimallahu. Utawi benar iku ing sandinge isun fi hadza ma ing dalam ikilah barang fa'alahu kami gawe hu ing barang masyayikhuna sapa sakehe guru-guru kita rahimahullahu. Fa innahum mangka setuhune kabehan masyayikh kanu iku ana sapa kaben masyayikh yahtaruna iku pada milih sapa kaben masyayikh lil mubtadi kedua santri pemula sigaratil mabsutot ing sakehe kecil-kecile kitab yang dijembarkan. Di annahu karena satuhune kelakuan atau memilih kitab bagi si mubtadi, kitab yang ringkas ya, aqrabu iku leuwih parek ilal fahmi maring pemahaman wa dhabtilan dobet itu tepat ya, menghafal bisa, wa abadu dan lebih menjauhkan lan luwih menjauhkan minal malalati saking bosen, wa aksaru lan tumiba wukuan arah tumibene bainan nasi ing dalam antarane manusia. Nah, kata beliau al-imamu Ustadz Syarafuddin al-Aqli rahimallahu berkata, aswabu ing di fi hada ma fa'ala syayikhuna rahimallahu. Pendapatku ya benar gitu kan, ini loh menurut saya itu benar gitu. Belajar satu kali diulangnya 1000 gitu kan, karena ini telah dikerjakan oleh guru-guru kami. Mereka semuanya yakhtaruna memilih lil mubtadi bagi santrinya. Seorang santri itu harus belajar kitab-kitab yang matan dulu ya, seperti Jurumiyah, Awamil. Jangan tiba-tiba belajar naik kitab Alfiyah, kitab besar ya, nggak mungkin juga yang gampang-gampang dihafal. Tauhidnya Jawahirul Kalamiyah, fikihnya Safinatun Najam, Mantan Takrib, dan kitab-kitab kecil yang lainnya. Nah, itu kenapa li'annahu aqrabu ilal fahmi wa dhabti wa ab'adu minal malalah, lebih mendekatkan menuju ke pemahaman dan lebih menjauhkan dari boring, bete. Ya, oke. Nah, itu bagus sekali dan bahkan lebih layak dipraktekkan, wa aktsaru wuqu'an bainan nas, dan lebih layak dipraktekkan di masyarakat. Wayang bagi lan sayogane ayu aliko asabqa ba'da dhabti wal i'adah katsiran fa innahu nafi'un jiddan. Dan seharusnya ayu aliko lan sayogane ayu aliko opo yenta mencatat sopo si santri asabqa ing belajar ba'da dhabti ing dalam suwise paham, wal i'adati lan mengulangi katsiran hale akeh,
fa innahu maka satuhune yu'alik sabqa ba'da dhabti wal i'adah nafi'un jiddan, iku manfaat jiddan kelawan banget. Jadi seharusnya santri itu ketika dia belajar ya sudah paham dulu dan diulang-ulang dulu dengan banyak tuh ya. Yu'alliko itu mentaklik kitabnya ketika belajar sesudah dia mencatat ya, sesudah paham dan mengulangi dengan banyak, karena ketika kita mencatat dulu sebelum paham itu sangat merugi sekali. Jadi paham dulu baru dicatat, jangan dicatat dulu baru memahami, itu susah sekali teman-teman. Pokoknya kalau kita belajar kitab-kitab yang matan itu, ketika ada seorang guru mengulangi atau menerangkan isi mata pelajaran atau pengajian, kita perhatikan dulu, jangan sampai mencatat. Kenapa? Karena nanti ada keterangan nih ya, nanti ada keterangannya. Jadi seperti itu, paham dulu baru dicatat. Karena apa? Fa innahu nafi'un jiddan, itu bisa dapat memberikan manfaat gitu. Wala yaktubu al muta'allimu syai'an la yafhamuhu fa innahu yurithu kalalata tab'i wa yudhibu al-fatonata wa yudayyi'u awqatahu. Dan orang nulis sapa muta'alim sapa santri syai'an ing sewiji-wiji la yafhamuhu kang orang memahami sapa muta'alim hu ing se. Tuh, bagi si muta'alim, pelajar santri, jangan pernah mencatat menulis sesuatu pun yang dia tidak pahami. Kenapa? Nulis i'rab, dia nggak paham ditulis iklal, ya mending sih, cuman nantinya nggak paham, nanti di sininya nggak paham. Bahkan nanti fa innahu maka satuhune menulis sesuatu di sebelum dia paham yurisu kalalata tab'i, iku ngwarisaken apa syai kalalata tab'i ing jeleknya atau ing bosannya ya tabiat. Wa yudhibu al-fatonata lan menghilangkan apa menulis syai ya al-fatonata ing kecerdasan. Wa yudayyi'u awqatahu lan menyia-nyiakan sapa muta'alim awqatahu ing sake waktu-waktune si muta'alim. Nah, dapat membosankan, boring, menghilangkan kecerdasan, dan dapat hanya menyia-nyiakan waktu saja teman-teman. Ini perlu teman-teman ketahui. Wa yang bagilah saya gane ayajtahida apa yen ta sungguh-sungguh sapa muta'alim fil fami ing dalam pemahaman anil ustadi saking ustad bit ta'ammuli kelawan angan-angan, bahwa bitafakuri lan kelawan berfikir, wa kasrati tikrari lan mengulang lan memperbanyak mengulang-ulang. Fa innahu maka satune kelakuan idza qalla asabqu iku tatkala sedikit asabqu opo belajar, wa kasura lan akeh atikraru opo ngulang-ulang, wa ta'ammulu wa kasura at-ta'ammulu ya lan banyak opo ngulang-ulang, wa ta'ammulu dan berangan-angan yudraku mangka den temoni apa pemahaman, wa yufhamu lan den pahami apa pemahaman. Nah ini keren nih. Jadi seharusnya bagi seorang santri itu dia harus sungguh-sungguh dalam memahami akan ustadz ya, akan ustadz lagi nerangin dia paham, bahkan dia mengempiris ya, meneliti ustadz ini kaulnya dari mana gitu kan. Ketika sang ustadz mengeluarkan dalilnya dikaji lagi sendiri aja, di angan-angan dipikirkan sahih atau tidak gitu kan, apakah ini maudhu, apakah ini hasan, apakah ini sahih, apakah ini dhaif, dan diteliti lagi. Nah itu perkataan ke perkataan ustadz itu perlu, atau di kitab itu sendiri kita teliti lagi dengan kitab-kitab yang lainnya, seperti itu. Namanya bita'amul, bitafakkur, dan dengan berfikir dan memperbanyak mengulang. Kenapa? Faida qalla asabku, apabila sedikit belajarnya dan banyak mengulang-ulangnya dan dia dapat mengempirisme gitu kan, mendalami sebuah pelajaran, yudraku maka pelajaran itu akan dia temukan, dan bahkan wayubhamu dan dia bahkan dapat memahami. Kila dikatakan hifdzu harfaini khairun min sima'i waqraini, utawi menghafal dua huruf itu lebih baik daripada saking tibatan mendengar, saking khairan itu lebih baik ya min sima'i waqraini tibatan saking ngrungu dua barisan. Jadi menghafal dua huruf itu jauh lebih baik daripada mendengar dua baris kata ya.
wa fahmu harfaini khairun min hifdzi satraini. Dan utawi memahami dua huruf itu lebih baik daripada menghafal dua tulisan, dua khat ya, dua garis ya. Wa idza tahawwana fil fahmi wa lam yastahid marratan aw marrataini ya'tadu dzalika fala yafhamu al kalama al yasira. Dan tatkalane menganggap remeh sapa si santri al fil fahmi ing dalam pemahaman, walam yastahid dan ora bersungguh-sungguh sapa santri marratan ing sebalen aw marrataini atawa dua balen ya'tadu jawab dari idza ya, mangka ngebaliki sapa si muta'alim dalika imungkonon pelajarannya, fala yafhamu al kalama al yasira, maka ora paham sapa si talabil ilmi al kalam al yasira ing ucapan kang mudah. Fayang bagi mangka seharusnya mangka sarajane Allah ya tahawana apa yang tak orang menganggap remeh sapa si talabil ilmi santri fil fahmi ing dalam pemahaman, bal yajtahidu akan tetapi atau bal yajtahida akan tetapi sungguh-sungguh sapa si santri wa yad'ua dan berdoa sapa santri Allah kepada Allah ing Allah wa yatawadarra ilaihi dan DP sapa santri ilahi maring Allah, fa innahu maka satune Allah yujibu iku mengijabah sinten Allah man ing wong da'aahu kang ngedoa sapa Allahu ing siman kang ngedoa sapa siman hu ing Allah, maaf kembali. Wala yakhayyibu man rajahu lan orang menyanyiakan Allah man ing wong rajahu kang berharap sapa siman hu ing Allah. Jadi apabila seorang santri menganggap remeh dalam pemahaman dan dia tidak menemukan kesungguhan satu kali dua kali, maka nanti diulang lagi tapi tetap seperti itu, fala yafhamu al kalam al yasira, maka dia tidak akan memahami ucapan yang sangat sederhana pun. Karena tadi dia tidak mengulang-ulang dan tidak sungguh-sungguh dalam memahami, apalagi dia sampai menganggap remeh. Fayang bagi Allah ya tahawana fil fahmi, maka seharusnya mereka tidak menganggap remeh dalam pemahaman, akan tetapi dia harus bersungguh-sungguh tuh santri dan berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu mengabulkan, mengijabah, merespon doa seseorang dan tidak menyanyiakan optimisme seseorang, harapan seseorang. Wa ansyadana asy-Syaikh al-Ajalu Qiyamuddin Hamad bin Ibrahim ibni Ismail as-Safari al-Ansari imla'an al-Qadi al-Khali bin Ahmad asy-Syajari fi dzalika syi'ran. Dan wis bernasid na ing kita sapa Syekh al-Ajal Qiyamuddin atau Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Safari al-Ansari imla'an ing mengimla lil Qadi al-Khalil ibni Ahmad asy-Syajari kedua Qadi Khalil bin Ahmad asy-Syajari fidzalika ing dalam mengkonon madkur syi'ron ing syair. Apa syairnya? Seperti ini teman-teman. Akhdimil ilma khidmatal mustafid wa addim darsahu bi fi'lin hamidin wa idza ma hafidta syai'an a'idhu summa aqidhu goyata ta'kidi kailaya zulla summa alikhu kayyauda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bidi fa idza ma aminta minhu fawatan fantadib ba'dahu li syai'in jadid. Akhdim mengabdilah sapa andika al ilma ing ilmu khidmatal mustafid kelawan mengabdine seorang habib, seorang budak. Keren. Dikata Syekh Al-Ansari mendektekan kepada Syekh Qadi, mengabdilah kalian engkau kepada ilmu seperti mengabdinya seorang abid kepada majikan. Keren banget sih. Wa addim darsahu bi fi'lin hamid, lan mayangakanlah sopo andika darsahu ing ngederase ilmu bi fi'lin hamidin kelawan pegawean kang terpuji. Nah di sini katanya lalu dilanjutkan wa addim darsahu bi fi'lin hamid, dan kontinuitaskanlah gitu kan darsahu pelajaran ilmu tersebut bi fi'lin hamidin dengan cara yang terpuji, dengan action yang terpuji.
Wa idza ma hafidta syai'an a'idhu lan tatkalane menghafal sapa andika ing sewiji-wiji a'idhu mangka ngulangilah andika hu ing syai'. Bila engkau santri mengulangi pelajaran maka ulangilah pelajaran itu. Menghafal atau belajar ya menghafal sesuatu maka ulangi pelajaran tersebut. Summa aqidhu ghayata ta'kid. Kemudian kuatkanlah dengan benar-benar sekuat-kuatnya gitu. Kalau bisa summa alikhu. Nah, supaya apa nih? Supaya kita harus mengikat, menghafal lalu kemudian diikat dengan sekuat-kuatnya, menguatkan dengan sekuat-kuatnya supaya kaila yazula. Supaya tidak hilang ilmu tersebut. Summa alikhu kemudian dicatat kai ta'uda supaya kamu mengulangnya ilahi kepada si ilmu wa ila darsihlan kepada pelajarannya ilmu ala tabiat untuk selama-lamanya seperti itu dilakukan. Fa idza ma aminta minhu fawatan fantadi ba'da li syai'in jadid. Fa idza aminta minhu fawatan jikalau engkau yakin tak akan pernah luput fawatan tak pernah lupa fantadi ba'dahu li syai'in jadid. Maka fantadi ba'dahu li syai'in jadid maka masuklah ketika sesudah engkau paham benar-benar gitu pelajaran yang lain lisain jadi kepada pelajaran yang baru. Jadi kalau misalnya emang benar-benar hafal paham banget ya kalau bisa belajar yang baru biar menambah wawasan. Ma'atikrori ma taqaddama minhu waqtina an lisani hadal majid. Ma'atikrori ma taqaddama minhu waqtina an lisani hadal majid. Mengulang-ulanglah sesuatu. Ma'atikrori mengulanglah sesuatu, ulanglah sesuatu itu taqaddama yang telah engkau lalui, yang engkau telah pelajari minhu dari sesuatu tersebut. Diulang-ulang tuh yang udah lalu diulang-ulang. Waqtina an lisanil hadal majid. Dan konsentrasi engkau konsentrasi atau fokus lisanil hadal majid pada tambahan ilmu yang baru. Nanti kalau misalnya ada ilmu yang baru kamu harus fokus gitu kan atau konsentrasi untuk berpikirnya. Zakirin nasa bil ulumi lituhya la takun min ulin nuhabi ba'idin. Zakirin nasa bil ulumi litahya. Diskusikanlah ilmu itu kepada manusia litahya supaya ilmu itu hidup. La takun min ulin nuhabi ba'idin. Jangan menjauhi orang yang berpikiran jauh. Ya jangan menjauhi orang yang berpikir maju lah. Maksudnya gitu. La takun min ulin nuhabi ba'idin. Janganlah engkau menjauhi orang yang berpikiran maju. Idza katam ta'al uluma unista hatta la tura ghairu majahilin wa balidin. Idza katamta apabila engkau menyumputkan al uluma ilmumu engkau sembunyikan ilmumu unista maka atau anista engkau maka lupa hatta la tura ketika engkau sudah lupa hatta la tura maka akan hilanglah darimu ya kan maka akan hilanglah pendapat-pendapatmu itu ghairu jahilin wa balidin ya kan kau akan menjadi bodoh dan dungu wa balidin dan dungu. Summa uljimta fil qiyamah naron kemudian engkau diikat pada hari kiamat kelak di api neraka. Wa talahabta bil adabi syadid dan engkau bersama api neraka itu mengaup-ngaup membakar dirimu dengan siksaan yang sangat pedih. Nah ini engkau menyumputkan ilmu sih sebenarnya. Ketika engkau menyumputkan ilmu lalu kemudian lupa sehingga engkau tidak mengulanginya lagi ya selain hanya ada kebodohan dan kedunguan kemudian pada hari kiamat engkau akan disetir gitu kan di api neraka dan api neraka itu akan membakarmu dengan siksaan yang sangat ngeri. Satu kita lihat ya satu ya wahada isyaratun
ila qaulihi, dan ini merupakan satu isyarat dari ucapan Kanjeng Nabi, man su'ila an ilmin fakatammahu uljima bil lijamin minan nar, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Ini nih, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu akan ilmu, kemudian ia nggak mau ngasih tahu, menyembunyikan ilmunya, maka pada di neraka nanti dia akan dikendaleni, disetir dengan kundali api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tetap semangat teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi pengajiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.